Pemirsa, masih bersama kita di acara Talkshow Entrepreneur Sekolah Penggerak SMP Negeri 5 Nganjuk. Selanjutnya menyambung dengan acara yang tadi, dari narasumber kita yaitu satu Mbak Roro dan nanti akan disambung oleh Ibu Supiah Arti ya. Kepada Mbak Roro ini, Mbak Roro, kita di sini anak-anak juga ingin tahu paparannya yang menarik, yaitu tentang tips menggali usaha atau menggali bisnis ya, marketing di makanan yang khas ini yaitu gedebok crispy. Nah, ini bagaimana ini? Ya, sangat menarik sekali ya. Ya, Pak Heri, ini Mbak Roro mau menyampaikan bagaimana menggali usahanya, ya, menggali bisnisnya. Mungkin nanti audiens akan menyimpulkan, lalu mungkin ada pertanyaan ya yang terkait. Silakan Mbak Roro, bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Ini saya izin melepas masker ya. Silakan. Oke adik-adik, saya akan membagikan tips nih, gimana kalian untuk menggali bisnis. Jadi untuk kalian, untuk adik-adik SMP Negeri 5 Nganjuk nih, ini yang ingin menggali bisnis, ingin memiliki bisnis, tapi nanti mungkin ada kebingungan nih, aku harus bisnis apa sih, apa yang harus aku gali, apa yang harus aku persiapkan. Nih saya kasih tipsnya ya. Ini saya kan dari gedebok crispy ya, ini camilan kekinian yang bikin nagih nih. Jadi ada tayangan di ini ya Mbak? Ya, bisa dilihat di slide ya, saya bisa baca dari HP aja. Nah ini yang menggali bisnis ini, kalian itu dapat ide, kalian nyari ide, bisa dari mana aja nih. Bisa dari hobi, bisa dari produk yang sudah ada, info pelanggan, kebijakan pemerintah. Nah nanti kalau dari hobi, kalian juga bisa nih, kalian punya hobi, aku suka masak, aku suka keterampilan. Nah dari situ juga bisa. Lalu nanti kalau kebetulan kalian ke Kopsis nih ya, ada produk-produk, loh kok ada produk ini? Kayak, Bu aku mau jadi reseller, aku mau jual seperti itu. Saya harus menghubungi siapa, itu bisa juga. Jadi kalian nggak usah bingung nih ya. Jadi bisnis itu tidak mengenal usia ya. Iya, yang penting bisa membaca peluang. Iya, peluang ya. Benar-benar ya, peluang Bapak yang benar. Nggak ada salahnya kok bisnis mulai dari SMP, mulai dari muda itu nggak ada salahnya. Bahkan sebelum SMP bisa bisnis ya. Iya, bahkan SD pun juga bisa. Gitu. Terus ide bisnis yang kalian akan buat itu harus memiliki 4 karakter nih, 4 pertanyaan. Jadi kalian harus berpikir, jadi apa produk apa yang bisa dijual. Nah seperti ini, aku mau bikin gedebok crispy, bahannya pelepah pisang ya. Nah dari situ pelepah pisangnya yang seperti apa yang diambil, kita harus pikir. Lalu kita kepada siapa sih kita memberi produk. Jadi kalian harus berpikir, nah saya kan punya produk gedebok crispy nih, ada 2 ukuran. Yang satu yang kecil ukuran 25 gram, ini kan harganya 3.000, yang ini 8.000. Untuk siapa saja, kalau saya untuk anak-anak SMP, untuk teman-teman sekalian, ya? Itu kan sudah mungkin ya, yang menjangkau kalian uang saku berapa. Ini kan yang kecil kan bisa menjangkau kalian ya. Kalau saya beri 8.000 untuk anak SMP, untuk anak SD, pasti kan terlalu mahal. Nah itu juga perlu diperhatikan, seperti itu. Terus untuk menarik agar konsumen itu tertarik itu apakah mungkin juga disediakan berbagai macam rasa? Kan ada yang senang ini, senang rasa ini seperti pisang keju, rasa ini kopino, rasa apakah ini juga sama? Mungkin ada berbagai macam rasa, mungkin begitu. Iya, itu termasuk segmentasinya pasar juga, lihat peluang juga. Nanti kalau anak-anak SMP suka yang rasa, kita punya original, ternyata yang rasa ini lebih suka nih. Nah itu yang harus diberikan inovasi baru buat teman-teman. Jadi bisnisnya itu harus berkembang terus gitu, seperti itu. Terus yang terakhir ya, kebutuhan pelanggan yang mana. Jadi gini,
kita jual makanan, kita jual ini, kita sampaikan gini, mau nggak beli ini? Nah, itu yang harus dipikirkan. Dia butuh nggak? Kita juga harus memperhatikan itu. Jadi sesuai kebutuhan konsumen ya. Apalagi mau pasar, bulan Ramadan ya toh, Iya. untuk kajian, untuk yang lain-lain, untuk Iya. persiapan Idul Fitri juga mungkin kan terjangkau harganya. Nah, gini untuk seperti produk saya ini untuk edisi Lebaran ini mau mengeluarkan yang bentuk toples nih buat teman-teman. Jadi ada mungkin ada ibu-ibu, ada keluarga yang membutuhkan buat cemilan-cemilan Nah, iya. di Bisa Idul Fitri seperti itu. dipromosikan ya. Iya. Bentuk samping Bentuk kemasan toples. ya toples kan. Iya, Sampai jadi- bentuk yang ini dikemas seperti itu juga nanti di persiapan Lebaran bentuk toples ya. Iya. Pasti harganya berbeda kan Mbak Roro? Beda. Iya. Tapi rasanya pun juga bermacam-macam Mbak. Ya, Ini otomatis. tidak hanya original Ya. saja. Yang ya. senang pedes, senang original Iya. itu bisa dicoba. Ya toh. Iya. Tak kenal maka juga ada sayang ya kan begitu. Ya betul betul. Iya. Lalu gimana sih memasarkannya? Kalian tidak hanya untuk menitipkan barang-barang ke toko ya. Kalian juga harus menitipkan, tapi kalian harus upgrade your marketing. Jadi marketingnya harus di-upgrade. Sekarang zamannya handphone. Handphone Ya. sudah ada internet. Ya. Kalian sudah gunakan itu semaksimal mungkin. Mungkin kalian sekarang menggunakan Shopee, sering belanja di Shopee online. Ya, Itu Shopee gunakan. itu ya yang lagi rame ya Mbak. Iya. Itu bisa dipasarkan di situ ya, Ya, makanan. bisa. Jangan mau jadi konsumen aja nih, mau Iya. bisa jadi kan profit tuh. Sebagai manajer baru. Ya jadi toh. yang melayani konsumen itu namanya Mbak produsen ya. Jadi itu. Sosial media juga bisa YouTube, kalian mulai membuat video-video, terus Instagram nih, Instagram yang paling rame, TikTok apalagi tuh. TikTok kan sekarang ada TikTok Shop ya, toko TikTok ya. Nah itu bisa digunakan. Jadi nggak hanya menitipkan produk ke toko-toko gitu. Bisa. Terus yang kunci keberhasilan yang utama untuk mengupgrade your marketing tadi ya buat toko kalian, apa sih yang kunci utamanya? Itu kunci utama, content is the king. Jadi kalian harus membuat konten. Kalian menjual di Instagram, nggak hanya mengupload, memposting foto-fotonya aja nih, harus dikasih hiasan. Apa Untuk sih menggiring konsumen. Iya. Supaya tertarik tergiring lewat Iya konten betul itu betul. kan gitu. Ini nanti saya lihatkan video. Contohnya gimana sih konten-konten yang bisa digunakan. Ini konten yang bisa digunakan yang saya gunakan ini persis hanya menggunakan model HP saja. Jadi waktu dulu zaman saya ya kalau nggak mendesain, kalau nggak buat apa-apa di laptop itu nggak bisa. Sekarang di handphone pun bisa. Jadi kalian buat presentasi di HP. Sekarang kan sudah bisa. Jadi termasuk tugas-tugas sekolah nih. Tugas sekolah kalau nggak ada laptop nggak ada masalah. Yang penting ada HP bisa bikin. HP pun juga bisa untuk ngetik kan ya Mbak Roro. Iya, Bisa buat untuk PowerPoint. membuat dokumen. Ya. Sudah ada Ini fasilitas kayaknya di HP. videonya sudah ditayangkan ini Mbak Roro. Iya, lah Iya. ini Singkat saja ini ya. Saya bikin ini Iya. hanya model HP saja. Saya buat PowerPoint itu pun juga dari HP nih. Yang tadi PowerPoint tadi dari HP. Jadi Iya. saya nggak menggunakan laptop Dari ini. iklan ya. Seperti iklan begitu kan. Ya, lah saya bikin ada tulisan fakta gerbong crispy yang modelnya menarik kayak gitu. Itu hanya model HP pun bisa. Pemirsa kalau ingin menawarkan barang bisa lewat ini ya, memasarkan produknya bisa lewat YouTube begini atau apa video seperti ini Iya. dari HP saya. Bisa lebih menarik, lebih menarik, Lebih menarik kalau ya, seperti lebih ini. menarik. Nanti juga konsumen pun juga ada greget untuk beli ya. Oke. Bisa dicek di Instagram juga nih. Saya juga Di sering Instagram ya? bagi-bagi Iya. itu Oke. tips-tips buat jualan gitu. Iya.
Itu ya Mbak Roro ya? Ya. Makasih Mbak Roro sudah Ya, baik, banyak terima paparannya mengenai apa tadi itu menggali usaha, juga bagaimana marketingnya, bagaimana mengenalkan barangnya Ya. lewat HP ya, lewat Dan juga mungkin bisa YouTube. membaca ekonomi masyarakat. Iya, bisa Kemasan kecil, membaca terjangkau, konsumennya, ya. kemasan menengah, mungkin juga terjangkau kan Iya. begitu, ya kan? Itu ya audiens atau pemirsa itu dari makanan, dari usaha makanan. Nah, tidak menarik laginya ya lebih tidak kalah menariknya ini dari handicraft Ya. ya yang ada di Nganjuk ini. Nah, sering pameran kemana-mana Sering ini, pameran Bro. kemana-mana. Ini juga luar biasa Pak Eri memasarkannya ya. Silakan Bu Arti untuk menyampaikan ini bagaimana ini apa proses, mungkin salah satu proses pembuatan apalah begitu bisa dipaparkan ke audiens atau ke pemirsa. Silakan Bu Arti. Terima kasih Bu. Mohon izin untuk buka masker. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua dan ibu-ibu. Terima kasih. Ini sekarang di sini saya kemarin sudah memaparkan banyak yang saya paparkan. Sekarang ini ada ini handicraft itu banyak ya anak-anak. Bentuknya banyak sekali. Yang ini nanti yang saya akan paparkan itu ekoprint, pengenalan ekoprint. Jadi ini bahannya lebih gampang dicari, nggak sulit-sulit dan lagi ngetren. Sekarang saya kalau pameran di mana-mana itu sekarang ekoprint yang lagi booming ya. Ini alat-alat. Kita kenalkan alat-alatnya dan bahannya dulu ya. Untuk alatnya kita pakai ada palu, terus ada tongkat. Nanti bisa pakai tongkat pramuka, ada plastik dan bahannya itu ada kain. Kainnya itu katun. Bisa katun. Harus katun kan Bu? Iya katun, Warnanya jadi boleh? yang nggak ada banyak jenis plastiknya Bu. Oh, iya. Jadi katun atau kita pak. Nah, ini contohnya seperti ini, Iya. ada primis, ada rayon, Iya, ya iya, iya. gitu. Terus Ya, bahannya kayak ada tawas, ada yang sudah tahu tawas, bentuknya seperti ini. Ini tawas ya Bu? Ya. Tawas ini ya. Tawas. Jadi juga bukan harganya nggak terlalu mahal. serbuk ya ini ya? Serbuk. Ini gampang di toko-toko ada. Toko ada. Terus ini tunjung, Apa Bu? tunjung. Tunjung. Tunjung pemirsa, ini tunjung ya. Juga bisa untuk batik. Oh gitu ya. Iya. Ini kalau mencari sulit kah Bu? Enggak sulit, gampang. Kita gampang di toko ada, di Nganjuk sudah ada disediakan di Mbak Yayu ada. Oh iya. Dekat di Kalau beli berarti kiloan ya Bu ya? kiloan bisa, nanti kan rombongan bisa Bu. Oke. Terus apa lagi Bu bahannya? Terus, Nih, ya. ini ada daun Daun kenikir. Ya, ini ada daun kenikir, bunga kenikir ya Bu ya. Ini yang bisa dipakai ada bunga kenikir, terutama jati. Jati enggak ada. Jati ada kenikir, ada bunga, ada daun. Nah, terus ini ada ini daun lanang. Iya. Nanti kalau ingin lihat bisa ke Mbak Yayu. Panama. Oh, Panama. Ya, ya, ya. Oke. Nah, jadi ini kita semuanya cari mudah didapat Bu ya di kebun kita ya. Ya, Ada jadi daun kita kenikir Pak Eri. Iya. Pak Eri rumahnya banyak daun kenikirnya. Ya, kebetulan Maka ada banyak itu. ekoprint ya. Nah, kita akan memanfaatkan di lingkungan kita Ya. banyak Iya. daun-daun, jadi kita nggak usah beli. Kita cari, kita ramban di Iya. kebun, bisa di pinggir-pinggir jalan ada. Singkatnya terus diapakan Bu bahan-bahan ini? Nah, ini caranya nanti. Ini kain, ini ada prosesnya. Namanya disekuring, itu dicuci. Dicuci ya. Ya, dicuci sama deterjen biasa itu aja nggak apa-apa.
setelah itu kita mordan. Dalam keadaan basah ya Bu. Iya, keadaan Terus? basah. Kita mordan dengan tawas. Oh, tawas Kita mordan ini? dengan tawas direndam. Oh, direndam dengan Direndam tawas. selama dua malam. 2 malam pemirsa. 2 malam nih anak. Paling lama 2 malam. Paling lama 2 malam. Iya. Oke, setelah itu? Setelah kita rendam, nanti kita mordanting. Mordanting kita kasih tunjung sedikit. Oh, nanti dikasih ada. tunjung. Kalau kita praktek nanti ada Iya, ukuran iya. sendiri. Harusnya praktek ya Iya, nanti ada iya. prakteknya nanti setelah Pakai ini. tunjung ini namanya mordanting. Setelah dimordanting kita kerjakan, kita tempeli daun. Jadi kita pakai plastik dulu. Plastiknya kita hamparkan dibeberkan, dia. terus kemudian di atasnya kain ya Bu. Setelah itu kain. Iya. Kain ini nanti ya, kain dibeber di atasnya plastik. Setelah itu kita tata daunnya. Iya. Sesuai dengan keinginan Iya. kita. Iya. Ini kayaknya Mbak Yayu ada videonya enggak untuk pembuatannya ini? Iya. Jadi bahannya sederhana, Iya. karena sederhana, Iya. tapi hasilnya memuaskan sekali. Hasilnya memuaskan. Bisa Iya. dilihat hasilnya di video atau di tayangan yang apa itu EcoPrint, khusus EcoPrint. Iya. Kan EcoPrint bisa dibentuk sepatu. Bisa Untuk dibentuk buat sepatu. Ini anak-anak. Jadi untuk bahannya tadi dari daun-daun itu yang sudah diproses ya, di kain dan hasilkannya bisa dipakai untuk lapisan sepatu seperti Sepatu. ini. Tuh. Sepatu, dompet, Nah, itu bisa ada di tayangan itu anak-anak ya. Ada kerudung, ada Nah, mukena. bisa dihasilkan dengan kerudung, bisa dibuat baju kainnya. Seperti Iya. kainnya ini tadi kan lemes sekali ya Bu ya, Iya, bisa lentur. dipakai Soalnya untuk kan baju. lemes. Iya. Pak Heri membelikan untuk Bu Heri ya? Oh iya, Oh iya, untuk hari raya. Sekarang kan persiapan hari raya. dia persiapan dirinya. Nanti ke kebun saya tak langsung mengumpulkan itu. Nanti kita iya. coba, nanti hasilnya untuk kanan kiri. Dan nanti kita kalau kita pangsa pasar, nanti kita tembus lewat aplikasi dengan konten yang menarik tadi. Gitu, iya, biar kita tambah Iya. semangat Iya. gitu. Tambah loh. semangat Produk anjuk, produk berbisnis anjuk. ya, Iya. Iya, dengan produk anjuk. dengan Iya. produk Produk asli Nganjuk. Nganjuk. Ini juga Iya, produk begitu. Nganjuk, produk Iya, Nganjuk. Luar produk biasa Nganjuk. bangga ya jadi orang Nganjuk Pak. Iya. Luar biasa, sangat luar biasa. Iya, ini memang apa prosesnya agak lama tapi hasilnya Iya. bagus gitu Iya. loh. Nanti kalau setelah itu kan kita gulung ya Bun ya. Kita saya terusin ya. Setelah ditata daun, kita tutup dengan kain blanketnya, terus kita tutup dengan plastik lagi, kita gulung sama tongkat Terus digulung pramuka ya, tongkat anak-anak pramuka sih. tadi Iya, biar digulung. melekat gitu ya tadi daunnya. Ya, digulung, setelah Digulung. digulung, terus kita lipat, kita ikat. Diikat, Iya, terus diikat, setelah itu dikukus 2 terus jam. dikukus ya. 2 jam. Jadi pemirsa anak-anak ini dikukus ya supaya melekat tadi itu. Nah itu hasilnya ada jilbab. Iya, katanya. memang kita penasaran ya kalau setelah ngukus terus sudah masak itu kalau kita beber hasilnya Ya. itu kadang-kadang nggak sama. Oh. Hasilnya memang nggak sama. Kan tergantung dengan tunjungnya ini. Kalau Iya. kita lebih menginginkan Jadi tua, tergantung kita tunjungnya kita tadi. banyakin tunjung gitu. Itu Terima jadi kasih, dan itu sangat Iya. menarik sekali. menarik ya Pak Heri ya. Jadi Dan nanti sebelum dilanjut kita ikuti pesan-pesan berikut. Berikut ini. oke. Siap. Oke, menarik sekali paparan yang telah dipaparkan Ya, sangat oleh menarik sekali. Mbak Roro, Bu Sama Arti, Bu Arti, dan ya. penasaran Pak, ini Ya, ya. audien kita atau pemirsa ini, para anak-anak kita ini mau mengajukan pertanyaannya. Ya. Ini Laili, tadi sudah bisik-bisik ke saya, Laili, kemudian nanti diikuti oleh Brila, Nasila, dan Wulandari. Ya. Brila, Nasila, dan Wulandari. Laili dulu, iya. Silakan Laili. Oke, perkenalkan nama saya Laili Aprilia Saputri dari kelas 7A nomor absen 17. Saya akan menyampaikan pertanyaan saya untuk narasumber. Bagaimana cara menghadapi konsumen yang protes mengenai produk yang kita jual? Terima kasih.
Iya, ini langsung sangat dijawab. menarik sekali. Langsung dijawab ya, Untuk Pak Heri? mengantisipasi supaya Iya. tidak terjadi konflik Konsumen di yang lapangan. protes, Pak Heri. Iya. Ini siapa dulu, Pak Heri? Iya. Sekarang produk kosmetik Iya. juga begitu komplain sana. Mbak Roro dulu ya. Iya, Mbak Roro. Silakan Mbak Roro. Ya baik, terima kasih ya adik-adik pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi gini nih, cara gimana sih kita mengatasi konsumen yang protes ya? Nah, kita lihat dulu nih, protesnya karena apa? Kalau kita sebelumnya sudah bisa mengantisipasi, contohnya dari produk saya sendiri nih ya. Ini produk ini ada siklopnya. Jadi kalian nggak habis bisa kalian tutup. Tapi sebelum saya jual itu sudah saya beri press seperti itu. Jadi press ini tidak bisa membuka sebelum mereka beli. Jadi tidak kedap udara ya. Iya, tidak kedap udara. Jadi lebih aman. Lebih aman dan tidak melempem gitu enggak Iya, ya. jadi- Meskipun lama dan jarak jauh ya. Ya, jadi sebelumnya juga kita bikin bisnis ini antisipasi juga nih. Ini kan resiko bisnis kan banyak ya. Resiko itu ya harus ditangani seperti itu dulu. Jadi untuk meminimalisir untuk Untuk resikonya, meminimalisir, iya, betul, kita betul. menyiapkan Kita harus- dulu, iya, mungkin kita dari harus tempatnya. dipikirkan matang Iya. sebelum bikin bisnis. Iya, itu ya. Mungkin penanya bagaimana? Oke, bisa ya. Pertanyaan yang kedua, silakan Brila. Siapa Brila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sabda Chandra Dewi dari kelas 7D ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan omset penjualan dalam kuatnya persaingan dagang? Terima kasih. Oh ya Pak Heri, Ini saya minta sering- maaf Pak Heri ya. sering pameran ini yang biasanya. Nah yang ini langsung omsetnya ya aja. Bu Arti aja ini gimana? Yang terbanyak Sekalian bermacam-macam anu produk. tadi mungkin Bu Arti pernah menghadapi konsumen yang Ya, protes tadi ya. ya. Ini ditambahkan, Bu. Silakan ditambahkan Nah, itu. ada konflik, Iya. ini protes ini. Iya, silakan Bu Arti. Terima kasih. Ya, kita sebagai pengusaha bisnis, kita banyak masalah yang kita hadapi. Kayak komplain itu sudah biasa. Menurut saya sudah biasa, saya dikomplain, Pak. Iya. Sudah pengalamannya Bu ya. Sudah pengalaman. Banyak Soalnya pengalaman kan menghadapi orang komplain. itu kan beda-beda. Iya. Nah, kadang-kadang ada yang pesen, saya pesen tas, ya tas. Terus ukurannya saya dikasih udah ukuran. Iya. Ternyata kalau sudah jadi dia kadang-kadang gini loh, kok ukurannya kecil. Nah, kan kita sesuai dengan ukuran. Tidak sesuai dengan Nah, keinginannya. kadang-kadang customer kita itu nggak ngerti asal bikin ukuran. Nah, itu kadang-kadang di sini 25, 7, 30 gitu. Nah, kita buatkan ternyata dia itu ngukurnya yang depan, nggak samping juga, iya. begitu. Jadi ya kita harap maklum, biasa kalau kerajinan seperti itu kalau dikomplain, nah kita harus nanti kita terangkan aja ya, kita terangkan gini, biasanya kalau pesen segini gitu. Nah, jadi kita nggak salah paham. Iya. Saling ngerti, oh gitu, iya. Jadi saya maklum aja, gitu loh. Oh iya. Terus mengenai Omset ya bagaimana nih omsetnya? Iya. Kalau kerajinan di saat sebelum pandemi Pak, Iya. kita banyak pameran. Iya, pengaruh. Sebelum pandemi itu saya banyak pameran. Pameran saya kan di PRJ saya 2 kali. Iya. Terus Inakrab tiap tahun ya. Terus di Surabaya itu sering. Kalau banyak pameran kita omsetnya lebih banyak. Ya. Yang disiapkan lebih banyak pastinya ya. Iya, yang disiapkan lebih banyak. Terus kalau di saat pandemi kita ngikut, Gimana itu? kalau kita nyiasati gini kalau kerajinan ya. Sekarang kalau pandemi itu yang dibutuhkan orang apa? Oh. Nah, Membaca, iya, membaca pasar. Kita membaca pasar. Mungkin masker, Ya. mungkin konektor. Nah, ya. sekarang seperti itu yang paling banyak. Dulu sebelum konektor masker Ya, aja ya. iya, Nah, iya, iya. sekarang
Sekarang ada juga masih masker juga digunakan, Ibu. Iya, masih ada, masih sekarang rame kok, lagi rame. Lagi Makanya, rame. Gini-gini ini sekarang lagi rame. Kalau Konektor pameran nih ini ya lebih pemirsa, kayak konektor jadi untuk pengikat masker ya. Baik, sekarang kita lanjut satu pertanyaan lagi terakhir. Satu Ini ketiga. gini, bukan tadi omsetnya Mbak Roro belum Mbak Eri. Gimana Pak menyikapi omset ini? Kalau masa pandemi atau sekarang atau yang sebelumnya gimana Mbak Roro omset ini? Ya, kalau dari kami dari Gedebok Crispy itu untuk mengatasi omset seandainya waktu pandemi atau apa. Nah, kita menggunakan pasar online yang tadi, Bu. Jadi kita punya pasar tradisional, punya pasar online. Jadi di pasar online terus berjalan gitu. Iya. Ya, kuncinya yaitu tadi Iya. kita promosi melalui Instagram terus menerus dari TikTok, Instagram seperti itu. Ini tidak pameran tapi Berarti- omsetnya di Ya, jadi langsung. Mbak Ro sama Bu Arti itu juga manajer, juga marketing, Iya. juga langsung Double. Iya. untuk produk dia. Oh iya, ya Pak Heri, pertanyaan yang berikutnya siapa? Ya, Pak untuk Heri? pertanyaan yang ketiga, disilakan tadi. Nasila tadi ya. Ya, monggo, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Naisila Ananda Putri dari kelas 7I nomor absen 21. Saya akan menyampaikan pertanyaan saya. Apa kendala atau masalah yang paling sering dialami dalam membuat usaha? Dan apa saja yang mempengaruhi perkembangan usaha? Kendala-kendala ya. Masalahnya atau kendala mungkin ya Pak Heri ya. Ya, kalau saya modal, kalau saya itu modal. Iya. Enggak tahu kalau Bu Iya. Arti sama Pak Heri Mbak modalnya Roro. ya. Iya. Kurang ya Pak ya Heri modalnya. Oh iya. Monggo dari Bu Bu apa Arti dia? dulu ya, Bu Tadi Arti dulu. Bu Arti silakan. Gimana masalah yang dihadapi dalam usaha ini? Masalah yang kita hadapi di saat ini aja ya. Iya. Saat Akhir-akhir ini ya. Ya, akhir-akhir ini. Ini memang masalahnya banyak pekerja yang dirumahkan. Oh, karena memang pandemi juga tadi Iya. ya. Karena pandemi, jadi nggak bisa kita langsung Pemesan banyak turun. Work from home, jadi bekerja Tapi di rumah. alhamdulillah mulai bulan tahun inilah nanti kita bisa Karena bisa, sudah landai, ya, kita mau naik lagi ya. bangkit lagi. Iya, udah Nah, kayak kita itu. harus bangkit untuk menciptakan apa, kita bikin apa gitu. Oke. Nah, saat ini jadi masalahnya itu ya itu tenaga kerja. Tenaga kerja Ya, karena tenaga masalah kerja. Mungkin pandemi. adik siswa-siswi sini nanti bisa. Nah ini buka lowongan pemirsa yang ingin bekerja di Bu Supiah ya. Iya, kok ada kok anak-anak SMA, SMP di rumah ada yang Bekerja Iya. seperti ini. Nanti ambil Lumayan ya Bu ya, bahan, ya. untuk bisa beli pulsa ya Bu ya. Iya, nanti bisa untuk beli pulsa. Dan Iya. nanti seumpama di sekolahannya ada pelajaran keterampilan, dia sudah Sudah bisa, siap. sudah mahir. Sudah mahir. Gitu. Jadi Oke. saya ajari nanti bahan-bahannya dari saya nanti ada ongkos Iya. kerjanya. Oke, ini nanti yang- lebih lanjut. Oke. Dipaparkan lebih lanjut. Ya, Nah. oke. Untuk Mbak Roro gimana tadi? Ya, ini Masalah yang dihadapi apa selama ini Mbak Roro? Apa enggak mungkin enggak ada masalah ya Mbak Roro ya? Ada Ibu. Kita kan jualan keripik ya. Akhir-akhir ini nih ada masalah minyak goreng tuh. Harga minyak goreng melambung tinggi. Minyak goreng tuh sempat langka kemarin ya. Jadi ya kita menunggu. Lalu untuk keripiknya sendiri itu kendalanya ketika proses pengeringan minyak itu. Proses pengeringan minyak waktu nyepiner itu pasti ada sedikit yang pecah. jadi masalahnya Iya. dunia global Jadi gitu, kita minyak goreng. Bener. Tidak Mbak Roro saja, saya Iya. juga masalah minyak ini. Terima kasih. Iya. Kendala-kendala sudah disebutkan oleh Terakhir para ada sumber. pertanyaan Nanti terakhir. Pak. Iya. ada lagi Ada pesan-pesan. satu lagi penanya yang belum Wulandari. Oh. Ada satu lagi penanya yang belum Wulandari. Perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas 7F, ingin bertanya, mengapa Ibu lebih memilih untuk berbisnis ini? Iya. Mengapa lebih memilih berbisnis? Ya. Nah,
Ini yang sudah Singkat merasakan saja. hasil bisnis Oke, ini bagaimana oke. ya? Kenapa Singkat kok? nih, Mbak Roro Iya. dulu nih, kembali Mbak Roro. Mengapa memilih berbisnis ini, Mbak? Iya, saya mengapa memilih berbisnis dengan keripik berbahan dasar pelepah pisang ya. Itu pada sekitar tahun 2015 atau 16 itu keripik bukan keripik maksudnya pelepah pisang itu di harga di Amerika Serikat itu mencapai 5,95 nih. Lah itu setara dengan 85.000 rupiah kalau di sini ya. Padahal yang menjadi tanda kutip itu bukan karena di sana mahal nih ya. Jadi yang menjadi tanda kutip ini, kenapa sih mereka bisa mahal di sana, bahkan di Indonesia pun melimpah nih bahan pisang. Di sana mahal, di sini dibuang-buang, Pak Heri. Iya. Mereka bisa membaca peluang itu. Iya. Iya, membaca peluang ternyata Akhirnya memilih bisnis itu. iya, Iya. udah ada manfaatnya, akhirnya menggunakan itu. Oke. Ini. Kalau Bu Arti mengapa memilih bisnis ini, handicraft ini? Gimana ini? Singkat Ya. saja Bu Arti. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kenapa saya memilih bisnis ini kerajinan handicraft? Soalnya itu sesuai dengan keinginan saya. Saya hobinya di kerajinan. Memang hobi. Jadi saya langsung melihat pasar itu membutuhkan apa. Gitu. Dan saya juga mengamati. Kita kalau jalan-jalan kita ATM ya, kita amati, tiru dan modifikasi. Itu nanti bisa berhasil, bisa Oke. sukses. Jadi kita tidak kekurangan akal untuk bikin apa gitu. Jadi ya. bisa kolaborasi. Iya, yang satu bisa. membaca peluang, yang kedua karena hobi. Iya, Karena hobi, kebiasaannya aku Mbak Tini menghasilkan. karena hobi. Menghasilkan, Akhirnya jalan-jalan jadi bisnis. menghasilkan, melihat. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk dua narasumber. Nanti kita lanjut. Iya, terima kasih. Angkat dulu. Luar biasa, tadi sudah banyak pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh dua narasumber kita. Sebagai apresiasi dari pertanyaan dan jawaban tadi, ini ada Yayel Pak Heri ya. Siap ya, audien kita yang kebanyakan dari anak-anak kelas 7. Salam sekolah penggerak. Yes, yes. Nah, Oke, SMP Negeri 5 Nganjuk. Oke, salam literasi. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, ya. Oke, Pak Heri, sepanjang kita sudah bincang-bincang Iya. ini dengan mereka berdua yang bersemangat tinggi, Iya. ya. Ini kalau bisa disimpulkan bagaimana nih Pak Heri untuk saya ini dari Asosiasi Craft Nganjuk ini iya dari Bu ternyata dari kebiasaan, habit ya, hobi, Ya, hobi. akhirnya jadi suatu Lama-kelamaan. hal yang menarik ya. Dan hal yang menarik ini tidak satu macam saja, ternyata Pak Heri bermacam-macam. Jadi ada alas itu, gambarnya ada alas gelas, kemudian juga hiasan dari masker, Iya. kemudian juga jam tangan ya Bu ya, gantungan kunci, kemudian ekoprint, kemudian sepatu dan lain-lain, dan juga sudah melalang buana ke mana-mana, pameran Dan kemana-mana. diakui, produknya itu Iya, diakui. iya, Dari ini. kalangan bawah, Iya. menengah, atas, semua menyukai Ini. dan terjangkau. Ya, ya kan? ini pemirsa yang kebetulan banyak anak-anak ini bisa mencontoh ya Bu ya, kesemangatan penjenengan, kreatif penjenengan. Nah sekarang gimana nih Pak Heri untuk Mbak Roro, kesimpulannya Pak Heri? Iya, kalau Mbak Roro tadi bisa membaca peluang juga hobi. Bayangkan dengan hanya kita dengan pakai format gedebok, ya kan? Iya. Namun ini kan produknya sudah melalang buana. Iya. Bu juga begitu, hanya di lingkungan sekitar, tapi juga sudah diakui. Iya. Kita ndak, istilahnya apa ya? Cara bahasa Jawa itu ndak nyono-nyono. kan Betul, gitu. enggak nyono-nyono Iya. seperti kenikir, seperti apa jadi Iya. usaha yang seperti debok itu dulu Tidak ada limbah sama sekali. Iya, iya, Iya. seperti itu ya Pak Heri ya. Ya, sekarang waktunya beliau itu
apa ya, bisa menimbulkan mengerucut sehingga anak-anak kita itu bisa belajar dari kedua beliau ini. Mungkin kita akan menciptakan peluang bisnis dan walaupun nanti dari nol kita akan kalau apa namanya mungkin ada waktu kita akan silaturahmi untuk beliau. Gitu. Tapi gini Pak Eri, sebelum kita berterima kasih ya, ada pesan-pesan dari beliaunya berdua. Gimana masing-masing ini kesan-pesannya dengan talkshow entrepreneur di SMP Negeri 5 Nganjuk ini. Pertama Bu Arti dulu ya. Kesan-pesannya bagaimana Ibu? Terima kasih. Saya sangat senang dan gimana ya, rasa senangnya loh. Ini anak-anak juga semangat, ibu-ibunya juga. Alhamdulillah bisa sangat antusias sekali Bu. Iya, saya sangat juga. Saya berharap nanti saya bisa menularkan ilmu saya di siswa-siswi sini di SMP 5 Nganjuk. Amin ya. Sewaktu-waktu saya dibutuhkan saya siap. Pintu dibuka untuk penjelasan. Iya. Juga ibu bapak gurunya juga tambah-tambah. Kebetulan kan Ibu Supya kan teman rating dengan Pak Suryo Widodo. Oh iya, betul. Alumni SMP 1 Grogol. Ada Bukan teman orang asing saya. lagi, tapi sudah keluarga sendiri gitu. Iya, keluarga sendiri. Pak Suryo Widodo memang teman dari SMP Ngeronggot. Iya. Sampai sekarang saya masih sering apa itu silaturahmi. Makasih. Dan Terima mengesankan kasih. Bu. Saya Saya sangat hidup berterima dengan kasih mengesankan. banyak Pak. Saya sudah bisa di Iya, sini. ya, sama-sama Ibu. Sekarang gimana Mbak Roro kesan-pesannya selama ada di sini nih talkshow entrepreneur ini di sekolah dulu sekolahnya ya. Ya. Sekarang beliaunya di sini. Gimana Mbak Roro? Alhamdulillah, saya merasa terhormat sekali Ibu bisa hadir di sini. Saya ingin memberikan pesan-pesan buat adik-adik SMP Negeri 5 Nganjuk ini. Saya juga sebagai alumni. Adik-adik SMP Negeri 5 Nganjuk ini semangat ya kuliah. Semangat ya. Belajarnya. Jangan hanya mengejar ijazah saja. Jadi niat dibarengi dengan usaha kalian pasti akan sukses seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Kami juga semuanya ini yang berada di sini dan mewakili sekolah Ibu, yaitu Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk ya, mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan jenengan, ada kesempatan waktu jenengan bisa datang ke sini, bisa memberikan paparan singkat tentang kewirausahaan, kemudian juga hasil-hasilnya juga sudah dipamerkan ke anak-anak. Mudah-mudahan semua yang ditampilkan ini bisa ditular ya, bisa diturun oleh semua pemirsa dan khususnya anak-anak yang tercinta di sini di SMP Negeri 5 Dan nanti Nganjuk. diharapkan akan muncul bisnis baru, ya kan? Kalau yang tertarik pada dunianya Mbak Roro, mungkin di lingkungannya ada ini bisa. Kalau lingkungannya mendukung banyak untuk Ibu Supiyah, bisa konsultasi dengan Ibu Supiyah, kan begitu kan ya? Iya, iya. Demikianlah pemirsa talkshow entrepreneur Sekolah Penggerak SMP 5 Nganjuk telah kita laksanakan dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang ada yang mendukung acara ini. Ya, kita akhiri saya Ibu Buti Astuti Dan saya Pak Haryono selaku perwakilan dari kesiswaan mengucapkan terima kasih kepada undur kedua diri dari narasumber ya. dan juga selamat pada siswa, semoga anak-anak nanti menjadi pebisnis jempolan di masa mendatang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.